Teman-teman, hai, balik lagi nih di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat nih ya, dan selalu berbahagia selalu. Teman-teman, selamat bergabung. Yang baru hadir nih saya ucapin selamat datang nih, selamat datang di channelnya Mas Do ya. Guys, perkenalin dulu, ini adalah saya Mas Do Oracle ya. Saya ini membaca kartu tarot ya. Kita bisa liatin macam-macam ya. Ini sering banyak yang komen, Mas Do kok sering ke percintaan ya. Banyak komennya itu Mbak, ya Mbak. Ya makanya Mbak komen juga, Mbak ingin dibacakan apa biar bisa saya pilih-pilih. Saya bingung, saya baca cinta-cinta karena komennya itu semua, Mas bacain ini, bacain hati dia, bacain ini dia. Tak bacain ya malah protes. Kalau ada misalnya bacain ini Mas ya kamu juga komen. Aku pengen baca ini Mas. Akan aku tampung dulu ya. Karena kita baca untuk umum. Oke teman-teman, itu sedikit apa aja sih ya. Keluh kesahnya Mas tuh sempat bingung loh, kok aku diserang-serang ya kataku kan. Ya nggak apa-apa lah. Nggak, Mbak kalau mau komen atau bilang, ah nggak cocok sama aku ya nggak apa-apa. Karena ini pembacaan energinya beda-beda. Ada yang orang itu cocok sama Mas Do. Ada yang cocok sama Bunda Nuzilira. Ada kemarin dia nggak cocok ternyata sama Bunda, tapi cocok di energinya Mas Do. Ya beda-beda pembacaan orangnya. Ini gampang, nggak cocok tinggal cari yang lain. Nggak ada paksaan. Mas Do orangnya simple. Yuklah kita mulai aja daripada kita bahas-bahas yang nggak jelas ya kan. Kita pagi ini kita lanjut aja bacain lagi untuk kalian semua ya kan. Siapa sih yang sering berfantasi berfantasi dengan kamu gitu? Berfantas. Maaf guys, ini suka ke belibet ngomongnya kalau orang belibet gitu. Sekali lagi saya ulang. Siapa yang sering berfantasi tentang kamu? Ah, ya kita akan lihatin. Fantasi fantasi ini macam-macam ya. Ayo. Nih, kalian nih kadang kan Mas Duni lebay nih. Emang ada lah. Kamu aja pasti pernah fantasiin orang kan? Ya makanya itu. Nah, mungkin kali ini kamu kepo nih, pengen banget tahu siapa yang fantasiin kamu gitu kan. Yuk tak bacain. Susah ya bilang fantasi-fantasi ini ya. Siapa yang sering berfantasi mengenai dirimu? Nah, gitu deh. Fantasi. Aduh, mama sayang Pilih maaf ya guys ya. 3 4 5 6. Teman-teman kita akan bacain ya. Siapa sih yang sering berfantasi mengenai dirimu? Oke. Ini gawat loh guys. Ini ada yang mungkin tertarik dengan bodimu ini. Fantasi ini kan lebih ke arah sana ya, memikirkan hal yang negatif ya. Dia berandai-andai dengan kamu. Ya. Berarti ini ada yang suka sama kamu, tapi dia bukan sekedar suka ya, tapi hanya sebagai sebatas pelampias nafsu dia aja gitu. Dia hanya berfantasi mengenai kamu saat dia berhubungan, mungkin dia mikirin kamu gitu, bisa jadi ya. Ini orang ini kadang mungkin kita nggak tahu gitu. Yang pertama ciri-cirinya yang sering fantasiin kamu nih orangnya. Five of Cup, dia orangnya udah menikah ya. Udah menikah, udah punya pasangan ya. Tapi lagi nggak harmonis, lagi di ujung tombak lah gitu bahasanya ya. Kayak apa ya, ibaratnya udah kalau tali itu udah mau putus, udah genting hubungan mereka, udah mau hancur ya. Maka itu di sini dia berfantasi, mungkin saat dia masih sama pasangannya harmonis ya mungkin dia nggak macem-macem. Nah di sini ada penghambat dia, mengapa sampai bisa berfantasi tentang kamu. Di sini hubungan keluarganya lagi retak, lagi nggak enjoy, nggak happy gitu. Nah mungkin di sini entah kamu anak gym, entah kamu emang badannya bagus ya menurut dia gitu. Dia jumpa dan sering berjumpa sama kamu, dia berpikiran, ih si ini boleh juga ya, cantik juga nih, oh ganteng juga nih si dia. Nah dia berfantasi kayak gitu. Ini pokoknya udah nikah dia, tapi hubungannya lagi genting nih. Kamu yang bisa jadi nih cerita yang digodain om-om atau digodain tante-tante nih yang untuk cowok nih, bisa nih. Ini gambaran fantasi nih, ini dia berfantasi tentang kamu. Faktor umur juga bisa teman-teman. Ini adalah gambaran orang yang lebih dewasa, udah dewasa banget sama kamu ya, dan juga udah lama banget berantem sama pasangannya ya. Ya pastinya ya teman-teman, jadi lagi nggak harmonis. Jumpa yang lebih muda, yaitu kamu ya, lebih ganteng, lebih cantik ya, kayaknya bangsa baru nih. Ya, nggak bercanda. Ya jadinya namanya manusia guys ya, dia bukan malaikat ya. Lihat kamu, dia mungkin bernafsu. Ya kita nggak tahu loh. Mungkin nganggap kita, aku nih jelek, siapa yang mau, kita nggak tahu teman-teman. Ternyata ada, menurut orang kita ini seksi, ada aja mungkin kita nggak tahu. Nah buktinya ini kamu digodain kan. Nah dia intinya udah menikah tapi lagi nggak harmonis. Mungkin karena kejadian ini dia sering goda-goda orang, makanya nggak harmonis juga bisa. Ya, jadi ini kamu yang digodain nih berarti. Kasihan banget kamu ya. Tapi ya jangan mentang-mentang digodain ya kamu ya, nggak apa-apa. Uangnya aja ya jangan. Kadang kita ini kan nyari kesempatan pula ya kan.
digoda-godain, "Om, aku pengen beli ini iPhone." Aduh. "Tante, aku pengen beli laptop." Aduh, jangan kayak gitulah, ya kan? Berarti kamu emang mau jadinya ya. Jaga-jaga diri lah teman-teman, itu nggak bagus ya kayak gitu tuh ya. Karmanya berat nanti ya. Itu yang pertama, yang kedua ini orangnya kaya teman-teman, Ace of Pentacle ya. Ya, soal rezeki orang ini banyak. Ini mungkin kamu mungkin hati-hati tergoda ya. Dia menawarkan dengan barang-barang ini teman-teman. Bahkan mungkin ada yang tergoda mungkin ya, kita nggak tahu ya. Ini bacanya umum. Awalnya dia hanya berfantasi teman-teman, hanya mikir-mikirin, ih si ini seksi ya, aduh ini ganteng banget kata dia kan. Tambah lagi dia udah lama banget mungkin ya, mohon maaf, nggak roman, keputus tadi baterainya habis 2%, nggak bisa ngerekam. Jadi mas udah cas dulu nih, masih ada 10%. Cas sebentar. Jadi dia ini orangnya royal ya, uangnya itu ada ya karena udah dewasa tadi ya. Jadi orang berfantasi ini dia akan menawarkan barang-barang. Hati-hati jangan sampai kamu nanti terkijau ya. Oh, waduh, ditawarin ini iPhone, aduh ya kan, hati-hati kayak di film-film jadinya ya. Nah juga di sini teman-teman, High Priestess ya. Sebenarnya orang ini baik ya teman-teman. Kalau diapakan sedikit dia ini baik, tapi dia ini merasa kesepian ya. Sebenarnya dia orang baik-baik gitu loh. Tapi itu tadi, orang baik bukan berarti dia nggak bisa jadi jahat. Bukan berarti dia nggak punya nafsu. Tak bisa ditandain ya. Jangan kita anggap dia ini orang baik, nggak mungkin lah kayak gini. Jangan salah teman-teman, dia juga manusia biasa, dia punya hawa nafsu. Karena mungkin karena saya udah lama berantem, karena udah lama nggak ada romantis sama pasangan ya, nafsunya dia sebagai manusia tentu bergejolak gitu loh. Ya, ya melihat kamu mungkin dia bergairah kembali, itulah tadi saya bilang berfantasi. Ya, jadi itu tadi teman-teman, mungkin kamu kayak merasa risih jadinya. Ini kok genit banget, om ini kok tante genit banget gitu. Ya sebenarnya itu tadi, dia ini orang baik-baik sebenarnya kalau kita lihat, dia High Priestess. Tapi sayangnya karena dia itu tadi ya kurang kasih sayang, kesepian. Ya, dia kan udah di ujung tanduk pernikahan mereka ini. Dan dianya masih membutuhkan hal yang namanya ya apa ya, nafkah batinnya masih butuh gitu loh. Ya. Jadi di sini dia kurangnya di situ. Nah, teman-teman sebenarnya kalau kamu emang orang baik-baik ya nggak kamu apain ya, nggak dimanfaatin gitu loh. Jangan sampai kita melihat, wah dia kesempatan nih, bisa nih gini dapat harta lagi, jangan. Ya, kita anggap dia ini lagi di masa fase sulit ya, kita bantu dia, kita doakan dia semoga cepat kelar, semoga baik lagi ya. Kalaupun dia harus berpisah, semoga cepat dapat pasangan baru ya. Jangan sampai kita pikirkan orang tua kita, coba orang tua kita posisinya kayak gini ya, dimanfaatkan orang. Ada loh kejadian orang tuanya itu dimanfaatkan oleh perempuan muda atau laki-laki muda gitu kalau ibunya ya kan. Jangan sampai kejadian di keluarga kita. Di sini teman-teman dia juga manusia biasa, yang perlu saya ingatkan ya, dia manusia biasa ya. Jadi kalau kamu mikir, ngapain dia goda-godain aku, bener, karena itu tadi saya bilang dia udah lama mungkin tidak merasakan kehangatan kasih sayang ya. Dia juga manusia biasa. Ya itu tadi, ya mungkin karena dia nggak mungkin menangin dengan badan atau kegantengan atau kecantikan, dia kalah. Kamu muda, anak muda beda sama orang tua ya kan. Jadi dia menawarkan harta ya. Cuman terkadang kita mikir tidak semua dengan harta itu bisa dibeli. Kadang orang tuh tadi agak menjadi ada kesannya sombong ya kan. Mentang-mentang dia ada harta ya, dia mau beli kita, ya nggak bisa dong ya. Ya mungkin ada sebagian orang yang menghalalkan segala cara, mungkin ada. Tapi emang kamu termasuk di yang salah satu itu kan, enggak ya. Tapi nggak tahu juga ya. Jadi gini ya teman-teman ya, orang berfantasi tentang kamu ini, dia ini orangnya lebih dewasa ya. Pernikahannya lagi hancur di ujung tanduk, sering jumpa sama kamu. Entah rekan gym, entah teman kerja, entah tetanggaan gitu. Ya. Dia mungkin ya bernafsu melihat kamu, ya mungkin berfantasi melihat kamu ya. Dia tawarkanlah barang-barang, dia tawarkan keuangan, dia tawarkanlah, intinya kayak gitu. Ya. Yang sebenarnya dia orang baik-baik, cuman tuh tadi namanya juga manusia, punya hawa nafsu. Jadi jangan kita pikir orang baik itu nggak pernah membuat kesalahan, nggak mungkin. Orang baik ini bukan malaikat teman-teman, ya kan? Orang baik juga masih bisa mencuri, bisa. Kalau ada kesempatan dia akan melakukan pencurian, bisa jadi. Mungkin ada kesempatan dia, ada yang nggak pencuri jadi mencuri, bisa jadi. Dia yang baik-baik jadi jahat gitu ya kan? Nah jadi yang kita pikir orang baik-baik itu nggak bisa berbuat kejahatan, yang terjadi dia dibilang sama taruh, dia orang baik-baik kok. Jangan kamu mikir dia ini mesum gini-gini, ya mungkin karena itu tadi faktor ya, faktor umur juga. Kadang ada ya puber kedua kita bilang ya kan. Nah berikutnya dia juga ada hangman, dia itu belum tersalurkan hasratnya ya.
satu sisi dia ini juga masih membutuhkan, tapi tadi masih berantem mungkin, udah nggak harmonis, udah nggak sejalan gitu. Jadi di sini dia itu bingung, kayak terikat ya. Mungkin ya karena seringnya jumpa kamu, jadinya dia kayak itulah tadi cerita-cerita awalnya, mungkin ngarang-ngarang seks gitu kan, ngarang-ngarang ke sana, ya dianya jadinya seperti itu. Ya. Jadi digambarkan orang yang berfantasi mengenai kamu ini karena dia ini kurang kasih sayang. Ya, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak nih. Mungkin kamu nggak sadar. Mungkin kamu udah sadar dari kelakuan dia dengan kamu, mungkin centilnya dia, mungkin ketahuan, kelihatan, ya. Nah, juga di sini juga ada gambaran five of one, ya. Ini dia bergejolak. Ini dia udah bilang sama pasangannya, aku kayak gini masih butuh loh. Butuh kasih sayang kamu, perhatian kamu gitu. Tapi pasangannya itu tadi hubungannya kan udah di ujung tanduk, teman-teman. Ya. Nah, jadi makanya itu dia tersalurkan sama orang yang dekat sama dia. Mungkin di sini kamu, ya. Nah, kadang kan perselingkuhan itu terjadi bukan karena cinta, tapi karena nyaman. Asik ya. Ngeri ya kata-kata Mas tuh ya. Perselingkuhan terjadi bukan karena cinta, tapi karena nyaman. Ya. Makanya jangan sampai pasanganmu nyaman sama orang lain. Nanti jadi bisa terjadi perselingkuhan gitu loh, ya. Nah, teman-teman juga di sini ya perlu diingatkan, Mas tuh bacanya blak-blakan ya kan. Mas tuh mungkin kurang bandrol ya. Mas tuh ya apa adanya gitu. Beda mungkin benar kata Bunda Aisyah ya, orang muda kalau membaca kartu ya berapi-api ya, kalau kayak Bunda Aisyah mungkin akan sedikit dihaluskan bahasanya. Ya itu tadi karena lebih ke arah mungkin bukan faktor umur juga. Kalau saya ya mah kayak gini keluar saya baca apa adanya. Oke, jadi udah kelihatan ya siapa yang sering berfantasi mengenai kamu. Ini ternyata orangnya kurang kasih sayang. Tepatnya itu udah nggak harmonis sih hubungan mereka. Makanya terjadi sampai seperti ini. Ya. Nah, jadinya sampai kamu memanfaatkan dia. Dia ini menawarkan harta loh teman-teman. Keuangan dia tawarkan untuk kamu. Terakhir ada gambaran The Chariot. Nah, di sini dia akan terus maju, ya. Nggak peduli apa yang terjadi, ya mungkin walaupun kamu bilang kamu nih genit banget nih, aku nggak suka orang kayak gini-gini, dia akan terus lakukan. Karena dia ada yang tidak terlampiaskan, ada yang tidak terpenuhi. Makanya dia nggak peduli apa kata orang, dia nggak peduli apa omongan orang, dia nggak akan peduli nih, ya. Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini aja pembacaan kita. Terima kasih udah nonton, kita akhiri aja akhir kata. Salam dari Mas Do, dadah semua. Dadah guys, dah.